bersama saya Rodianto, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Amidi. Untuk kali ini saya akan berbagi video pembelajaran biologi sel, yaitu tentang sitoskeleton, silia, dan flagella. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan dari sitoskeleton. Nah, yang pertama itu kita masuk ke pengertian dulu. Sitoskeleton terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah sito, yang berarti sel, dan skeleton yang berarti langkah dan bermakna yaitu kerangka sel. Selanjutnya itu jejaring serat yang membentang di seluruh sitoplasma, tersusun atas mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Selanjutnya kita masuk ke komponen sitoskeleton. Yang pertama itu ada mikrotubulus. Nah, batangnya berongga, itu antara 25 nanometer. Yang selanjutnya dindingnya itu dinding batang berongga tersusun dari protein globular yang disebut tubulin. Memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini tadi gambar dari mikrotubulus. Selanjutnya itu ada dua kelompok mikrotubula. Pertama itu adalah mikrotubula stabil. Mikrotubula yang dapat diawetkan dengan larutan fixatif apapun atau osmium tetrasiede. Yang kedua, mikrotubula labil. Mikrotubula yang hanya dapat diawetkan dengan larutan fixatif aldehid pada suhu lebih kurang 4 derajat Celcius. Kita masuk ke mikrotubula labil. Mikrotubula labil terdapat pada sitoplasma, bagian mikrotubula sitoplasma. Selanjutnya tersusun sejajar satu sama lain seperti yang terdapat dalam aksoplasma, sel saraf. Nah, mikrotubula labil ini berfungsi memberi bentuk sel, membantu gerakan sel, dan menentukan bidang pembelahan sel. Selanjutnya kita masuk ke mikrofilamen. Nah, batangnya itu padat, lebih kurang 7 nanometer. Disebut juga filamen aktin. Nah, berfungsi menyokong bentuk sel dan mempertahankan bentuk sel. Nah, gambarnya terdapat di samping. Terdiri dari protein aktin, miosin, dan tropomiosin. Aktin, protein globular terbanyak dalam sel eukariota. Terdapat aktin G dan juga aktin F. Ketiga, filamen intermedia berukuran 8 sampai 12 nanometer. Pengukuh sel yang permanen. Terdiri dari 5 protofilamen. Terdapat pada sel eukariota. Nah, berfungsi mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Filamen intermedia tersusun dari molekul keratin paling stabil dan tahan lama. Sel epitelium sederhana terdapat dari 2 macam keratin, sedangkan sel-sel lainnya memiliki lebih dari 6 keratin. Filamen intermedia, terutama keratin, merupakan penghalang primer terhadap panas. Di beberapa tempat, keratin dapat menjadi kuku, rambut, dan juga bulu. Selanjutnya kita masuk ke gerakan sel. Yang pertama itu gerakan sel yang menyebabkan sel berpindah tempat. Yang kedua, gerakan sel yang terjadi di dalam sel. Gerakan terjadi karena protein kontaktil, yaitu mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Selanjutnya, fungsi motil mikrotubula dapat berfungsi untuk pergerakan sel. Contoh, mikrotubula yang motil sama dengan flagella dan silia. 2, 3 sama-sama ultrastruktur atau sama-sama memiliki inti yang terdiri dari mikrotubulus. Silia berukuran lebih kurang 0,25 mm dan V 2 sampai 20. Flagella lebih kurang 0,25 dan V 10 sampai 200. Dinien
Protein yang bertanggung jawab untuk memulai pergerakan. Kita masuk ke flagella dan cilia. Baik, cilia atau flagella tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul doublet, dikelilingi oleh 9 mikrotubul doublet. Oleh karena itu, susunan cilia atau flagella sering disebut struktur atau pola 9+2, disebut struktur aksonem. Mikrotubul pada cilia dan flagella bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel cilia atau flagella bergetar. Kita masuk ke gerakannya. Yang pertama, gerakan cilia. Mirip mendayung dengan ayunan ayunan mendorong dan mundur silih berganti menghasilkan gaya arah tegak lurus sumbu cilia. Yang kedua, gerakan flagella. Gerak mengombak yang menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagella. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai cytoskeleton, cilia dan juga flagella. Mudah-mudahan dengan video tadi bisa membantu teman-teman untuk memahaminya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.